1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda di mana saja berada. Rindu hadir untuk Anda di dialog interaktif siang hari ini bersama BPJS Kesehatan Kota Sibolga dan juga personel Polres Sibolga. Di siang hari ini kami hadirkan untuk Anda. Jadi kalau untuk pengcoverannya, kalau untuk peserta JKN ini sendiri, kalau untuk pembuatan SIM, kalau misalnya mandiri nih ceritanya, kalau itu ada tingkatannya nggak kalau di mandiri ini? Kalau misalnya kan kalau kita di pegawai ini kan ada tingkatannya kelas sekian, kelas sekian. Kalau di mandiri ada nggak tuh Kak ya? Di mandiri maksudnya tingkatan kelasnya? Kalau kita misalnya mendaftar JKN-nya melalui mandiri gitu kan, kalau di pegawai sendiri kan dia ada tingkatan ini, ada kelas apa sih ya. Begitu. Jadi kalau kita mendaftar secara mandiri ada nggak begitu juga? Iya benar. Jadi kalau mungkin di masyarakat terkenal peserta mandiri ya, tapi kalau sebenarnya sebutannya peserta PBPU. Iya, peserta bukan penerima upah. Benar, iya. Nah, memang kalau untuk peserta mandiri sendiri kan ada kelasnya. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, masih tetap ada. Masih tetap. Itu iya benar. Kemudian untuk yang kembali lagi nih ke SKCK dan SIM, nah itu silakan didaftar. Misalnya belum terdaftar sebagai peserta JKN, daftar. Nah bukti daftar itu tunjukkan kepada petugas. Nggak mesti langsung aktif gitu, nggak ya? Maksudnya gitu daftar kan belum langsung aktif nih ya, 14 hari kan, ya, tapi nggak apa-apa. Ada buktinya itu aja. Pokoknya dia ada buktinya aja baru bisa bikin SKCK gitu ya. Benar. Baik, terima kasih nih Kak Elvira. Kembali nih ke Pak Joni nih. Jadi Pak, kalau misalnya kalau kita buat SIM ataupun SKCK itu sendiri, kalau BPJS-nya ada tapi tidak aktif, maksudnya gimana ya kalau mau saya bilang, ada tapi tidak aktif, tapi kalau misalnya di searching ataupun di klik portal yang tadi tuh nggak aktif, itu langsung gimana nih Pak? Bapak menghubungi pihak BPJS langsung atau bagaimana nih Pak? Terima kasih Bu. Ya. Kami kemarin juga kendalanya itu yang kami tanyakan dengan pihak BPJS, apabila nanti keanggotaannya ini, biasanya kalau orang sudah membayar pertama untuk iurannya, kadang-kadang kan ada yang kalau tidak ada masalah mereka tuh tidak mengunjungi atau tidak memperpanjang BPJS kembali. Jadi itu yang kami pertanyakan. Sementara kami di pihak kepolisian harus melayani masyarakat dengan cepat. Nah, jadi kemarin kami sudah koordinasi, timbullah jawaban dari pihak BPJS mengirimkan link atau duta yang untuk apabila terjadi permasalahan konfirmasi secepat mungkin. Contohnya ada link untuk portal ini, untuk link portal kita informasikan kepada si pengurus SIM, nanti biar lebih cepat mereka dalam mendapatkan SIM, Bu. Pernah nggak Pak kejadian kalau misalnya kata saya sudah aktif nih Pak BPJS, ada sih saya gini-gini, pas diklik portalnya tapi nama dia nggak timbul, gimana itu Pak? Pernah nggak kejadian seperti itu? Karena ini masih taraf sosialisasi, nanti kami berusaha untuk menanyakan dari pihak BPJS apa menjadi kendala kami di lapangan agar masyarakat tidak terganggu untuk menerima haknya, Bu. Itu ya saja. Begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Joni. Kita kembali ke Bu Rita nih. Ini katanya kan ada nih kalau orang punya BPJS tapi tidak aktif, seperti saya kemarin ini, padahal iuran tetap berjalan tapi kok tidak aktif gitu loh, Bu. Itu memang ada kerjasama. Ini kita melenceng sedikit nih dari kasus kita di SKCK dan SIM ini. Misalnya nih kemarin nih kita kan kami kan pegawai pemerintah dengan kontrak kerja, dia per 1 Januari kemarin tidak aktif, itu memang udah udah punya ini apa namanya, punya konsekuensi atau bagaimana nih Bu? Ya. Jadi kepesertaan JKN ini kan bermacam segmen ya. Ada namanya satu segmen penerima bantuan iuran. Dan itu yang pendanaannya dari APBN maupun APBD. Yang kedua adalah segmen non penerima bantuan iuran, yang diantaranya adalah ASN atau pekerja penerima upah pemerintah, termasuklah P3K, ya, termasuk ASN, termasuk TNI Polri, termasuk perangkat desa, ya. Nah, ini adalah segmen pekerja penerima upah pemerintah. Nah, segmen khususnya P3K ini kan memang kalau
kalau dalam jangka waktunya itu kan ada biasanya ya, per 5 ada tahun per 5 biasanya. tahun. Nah, mungkin itu terjadi pada saat habis. Jadi dengan sendirinya di master file BPJS sudah tercentang dia akan habis masa berlakunya di buat akhir tahun lalu misalkan, sehingga secara otomatis menjadi nonaktif. Tapi kan setelah itu tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan, karena di tanggal 1 Januarinya ketika memang dia update sudah kita cek ternyata ada perpanjangannya, itu bisa langsung diaktifkan. Nah, jadi sebenarnya penyebab nonaktif itu sebenarnya adalah dari sisi eviden yang menjadi acuan perpanjangan kerjasama kita. Ya samalah seperti kita dengan misalkan contoh perangkat desa. Perangkat desa juga demikian, dia kan juga ada masa berlakunya. Ketika misalnya yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi perangkat desa, ya pasti nonaktif. Kan nggak mungkin juga orang yang tidak istilahnya yang namanya peserta itu kan definisinya adalah yang sudah mendaftar dan membayar iuran. Itulah istilah definisi dari peserta JKN. Jadi kalau dia mendaftar saja tapi tidak membayar iuran, berarti dia tidak peserta aktif pasti, dan tidak bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan. Jadi seperti itu. Contoh lagi sekarang ada segmen PBI, penerima bantuan iuran yang dari APBN. Tiba-tiba itu kan menjadi ranah kewenangan di Kementerian Sosial. Memang karena mereka selalu melakukan validasi data yang secara berkala, tiba-tiba kita ketahui ada sejumlah orang yang kemudian menjadi nonaktif. Ternyata karena yang bersangkutan misalnya ada kriteria-kriteria yang mungkin dilihat oleh yang melakukan validasi terkait dengan ketidakmampuannya. Itu kan bukan di BPJS ya. Ternyata dia sudah mampu, makanya dia dinonaktifkan. Yang menonaktifkan bukan BPJS tapi langsung dari Kemensos, sistem di pusat, sehingga akhirnya kita pas dia datang dicek, loh saya nggak aktif. Nah ketika itu misalkan yang bersangkutan misalnya baru saja dinonaktifkan, itu bisa langsung kita alih segmenkan dia menjadi pekerja bukan penerima upah, atau ternyata dia udah pindah ke segmen yang sudah pekerja. Yang ada masalah langsung aktif pada saat itu ketika dialih segmenkan gitu. Jadi masing-masing punya syarat dan ketentuan berlaku, karena memang JKN ini ya kompleks ya, kompleks, komprehensif. Jadi kita juga syarat dengan akuntabilitas, pertanggungjawaban daripada keuangan negara ini harus benar-benar kita jaga bersama. Makanya ketika kita mengelolanya, kita mengelola jaminan, iuran, sampai pembiayaan kesehatannya, itu semua sudah harus benar-benar akuntabel. Jadi kalau ada yang menyalahgunakan identitas dipakai, dipinjamkan ke orang lain, itu hati-hati, dia bisa masuk ke ranah pidana ya Pak ya. Jadi nggak boleh, kita tetap harus jaga identitas kita, jangan sampai dipinjamkan ke yang lain. Harus gitu. tetap di koridornya. Itu dia. Baik Pak Digar, untuk Anda di mana saja berada, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan. Ada yang ingin mungkin dipertanyakan pada Ibu Rita selaku Kepala BPJS Kota Sibolga, ataupun Pak Joni, ataupun juga Pak Napitupulu, silakan di 0631225506, 0811619333. Selamat siang, dialog interaktif. Iya, terima kasih. Dia kembali nih Bu Rita ya, agak agak panjang nih cerita kita sedikit. Bu Pina juga boleh. Nanti sama-sama. Ya. Nanti belakangan. Jadi ini tadi ceritanya tentang ketidakaktifan itu Bu kalau untuk P3 Kak. Tapi kenapa pas pengaktifannya kembali kok nggak bisa kolektif gitu ya Bu? Kenapa harus orang pribadi begitu? Karena pasti kan beda-beda. Tingkat kan ada yang hari ini diangkat, nanti tahun depan, jadi kan beda-beda tingkat ininya. Nah makanya nanti biasanya satkernya, kita akan minta satkernya lah yang melaporkan, menyampaikan secara kolektif, ini ya list by name, by address, by NIK dari karyawan kami yang sudah diperpanjang misalkan. Jadi seperti itu. Oke, baik, ini Bu ada satu pertanyaan nih dari pendengar kita Ahmad Junaidi. Selamat pagi, ini kebetulan BPJS saya menunggak dari perusahaan. Bagaimana ya Bu proses saya membuat SKCK bila perusahaan saya tidak mau bayar iuran? Coba bisa Ibu jawab sedikit? Yang pertama yang perlu dipastikan kenapa perusahaannya menunggak. Ya, apakah pilot, ya kan? Nah, ketika yang bersangkutan pilot, kemudian yang bersangkutan kenapa tidak dijamin lagi? Maksudnya gini, bisa saja kan tunggakannya itu akibat tunggakan perusahaan, kemudian yang bersangkutan juga sudah berhenti, itu banyak hal. Terkadang ada yang
nunggaknya tadi karena perusahaan ya. Nah, kita perlu cek karena ini nanti akan masuk ke ranah ketidakpatuhan. Tapi kalau karena dia pilot, kita akan minta surat bukti dari pengadilan bahwa dia pilot untuk kemudian nanti akan ada intervensi lain, dalam arti kita akan daftarkan atau kita edukasi dialihkan untuk menjadi pekerja bukan penerima upah. Seperti itu. Nah, sekarang seandainya akibat ketidakpatuhan misalkan, tapi kan banyak nih pemberi kerja ya dimanapun ya pasti ada yang antara patuh dan tidak patuh, ini kan memang hukum alam ya, yang sebaiknya memang inilah gunanya kita untuk meningkatkan kepatuhan tadi. Nah, ketika yang bersangkutan memang tidak patuh, biasanya nanti bisa saja melalui serikat pekerjanya mengadukan hal ini supaya perusahaannya bisa menjadi patuh, atau yang bersangkutan bisa alih segmen untuk bisa membayarkan yurannya gitu, seperti itu. Jadi si peserta ini tadi bisa mengadukan ke serikat pekerja. Iya. Makanya kita perlu tahu nih, kita perlu benar-benar lihat akar masalahnya di mana. Jadi kalau saya misalnya bilangnya dengan satu cara saja, bisa saja ternyata yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi pekerja, bisa aja kan, karena pernah juga kami mengecek pas disampaikan saya sudah tidak jadi nggak dibayarkan karena nunggak, ternyata yang bersangkutan malah sudah dikeluarkan dari perusahaan itu. Dia merasa masih jadi pegawai berarti, Bu. Itu ada juga yang seperti itu. Makanya karena kan banyak nih Bu, yang kami kelola kan sekarang ini hampir 90-an, kalau untuk Kota Sibolga saja ini sudah di 94.000 jiwa gitu kan. Jadi memang begitu banyak masalah-masalah dari aspek namanya pelayanan, tidak mungkin zero komplain, tapi tetap kita berusaha mencari solusi. Jadi seperti itu Bu. Jadi kita harus cek dulu nih. Kalau memang karena individunya, nanti bisa yang bersangkutan daftar langsung menjadi peserta JKN, tapi dengan catatan dia sudah tidak lagi menjadi pegawai badan usaha ya Bu, seandainya memang yang bersangkutan sudah dikeluarkan gitu. Jadi dia peserta PBPU ya Bu ya? Misalnya PBPU. Dan perlu diingat juga untuk badan usaha yang menunggak, ketika dia mengaktifkan kembali, dia bayar lah ini tunggakannya, maka dia akan menyisakan denda layanan nanti Bu. Jadi ketika nanti karyawan-karyawannya membutuhkan pelayanan rawat inap, nanti dia akan dikenakan denda layanan. Nah, makanya itu saya bilang jangan sampai menunggak gitu, karena negara sudah menciptakan sedemikian rupa regulasi-regulasi yang bagaimanapun juga akan mendorong kepatuhan daripada penjamin sudah atau diberikan peserta. kemudahan harus patuh gitu ya Bu ya? Harus patuh Bu gitu. Baik, terima kasih Bu Rita. Ini kembali kita